ini 1 minggu di perantauan. Nah, jadi aku bakalan bagiin pengalaman aku ketika berada di perantauan. Oke, mulai dari apa? Dulu itu aku ngerasa kalau merantau itu adalah hal yang menyenangkan, bisa ketemu banyak orang, terus kita bisa melakukan hal apapun yang kita inginkan, terus kita bisa mendapatkan banyak uang, kita bisa banyak mendapatkan koneksi, terus ya intinya pas dulu awal-awal itu aku merasa kalau merantau itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Nah, dilihat juga dari orang-orang di sekitar aku yang merantau, itu mereka kehidupannya jauh lebih baik dari orang-orang yang mungkin di lingkunganku. Sebenarnya relatif sih, karena mungkin di tempatku itu kebanyakan perantau, jadi aku melihatnya bahwa orang yang perantau itu mereka kalau di sosmed kok senang-senang terus ya, mereka punya banyak uang kayaknya deh. Nah, itu dulu yang sempat aku bayangkan di perantauan sana. Nah, ini 1 minggu aku di perantauan. Sebenarnya sebelumnya aku juga pernah merantau, cuman 1 minggu juga. Nah, kali ini udah berjalan ke minggu kedua. Nah, dulu jadi itu ceritanya pas 1 minggu itu yang dulu aku gagal merantau itu karena dulu aku juga masih sekolah ya, sekarang juga masih sekolah, masih kuliah. Sekarang aku semester 7 dan dulu aku semester 3 merantau. Itu masih kuliah. Karena emang aku jualan jadi waktunya lebih fleksibel, bisa lah untuk aku merantau. Di sini aku nggak ngambil kelas karyawan tapi reguler biasa. Bahkan aku juga termasuk mahasiswa beasiswa yang harus dituntut untuk dapat nilai yang bagus dan absensi yang bagus. Kayak dulu itu karena kuliah juga, alasannya gagal karena kuliah, terus karena kurang persiapan. Yang ketiga karena belum bisa adaptasi. Yang keempat karena pengen pulang. Ternyata bayangan kita pas dulu waktu kecil itu nggak seindah saat kita berada di perantauan. Ya, terutama kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Terus kita harus bisa mandiri. Kalau di rumah kita makan biasa disiapin, pakaian biasa dicuciin, terus mau cari apa-apa pun lebih murah. Beda kalau di perantauan, kita emang harus benar-benar bisa menyiapkan dana lebih untuk nantinya di perantauan. Nah, ternyata setelah aku lakukan perantau yang benar-benar perantau, itu pengeluarannya lumayan. Ya, untuk sekelas mahasiswa itu lumayan lah. Nih, aku tunjukin kos yang aku tempati ini. Sorry kalau berantakan. Nah, ini kamar mandi dalam. Itu untuk harga kosnya 1 juta rupiah. Itu tergantung tempat, tergantung lokasi juga. Ini kebetulan aku dapet yang di depan jalan raya, jadi nggak yang nyebrang-nyebrang gitu. Terus kalau merantau nih, kalian itu harus benar-benar disiapkan secara mental, terus tujuan. Kalian harus tahu tujuan kalian kalau merantau itu apa. Jangan sampai kalian itu nggak punya tujuan, karena
kalau kita dari awal nggak punya tujuan, kita bakalan susah sendiri ketika berada di perantauan. Nah, misal kita semua itu punya alasan masing-masing kenapa kita harus merantau, kenapa kita harus pergi ke luar kota, kayak semacam halnya nelayan. Nah, nelayan itu kalau nggak pergi ke laut itu nggak bakalan dapat ikan. Sama kayak perantau itu ya dia butuh apa. Misal kalau ada orang pedagang kok di desa sepi, ya dia harus merantau. Terus ada mahasiswa di sini nggak ada kampus, jadi dia mau nggak mau harus kuliah ke luar kota untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Terus ada lagi pekerja. Kalau di lingkungan di kampung halaman kita itu nggak ada lowongan pekerja, ya mau gimana lagi, karena emang itu kebutuhan, jadi kita harus pergi merantau. Nah, jadi itu yang harus kita persiapkan. Kemudian yang jadi masalah itu ketika ini 2 minggu pertama, waktu 1 minggu pertama itu aku ngerasain aku pengen pulang, emang bener-bener pengen pulang. Walaupun di sini aku nggak ada keterpaksaan untuk pulang juga bisa, kalau nggak pulang juga bisa, karena aku di sini nggak kerja. Aku pengen pulang tapi aku merasa kalau pulang kayaknya sorry kalau ada suara motor, karena emang aku nggak pakai mikrofon. Nah, kalau pulang kayaknya nggak deh, udah gede, masa sih masih cengeng terus, masih minta makan disuapin. Aku mikirnya kayak gitu. Walaupun aku udah bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan uang itu sejak SMK. Ya dulu waktu SMK aku udah nyari uang dulu. Jadi kalau untuk mencari uang di sini aku biasa aja, sama aja sebenarnya kayak di rumah. Cuman yang jadi beda itu suasana dan orangnya. Karena aku udah di Jawa nih. Nah, ini pindah ke Sunda. Sebenarnya masih dekat sih. Masih dekat. Tapi kayak ngerasa wah ini jauh banget sih, anjir. Ini sampai ngerokok biar makin justice. Gini. Nah, perantauan biasanya itu merasakan yang namanya kesepian atau semacam homesick ya, rindu rumah, kesepian. Biasa di rumah ada orang, ketika di sini sendirian, ya apa-apa sendiri, masak sendiri, ngisi sendiri. Oh, nggak masak, paling masak nasi doang. Kalau di sini aku tuh beli sayur ke warung Tegal, 10.000 udah dapet. Biaya kalau yang aku rasain di tempatku, nah ini disclaimer ya, setiap tempat itu beda-beda. Di Bandung aku tuh kemarin untuk beli peralatan kayak rice cooker itu 200, piring 50, terus beli apa lagi ya, terus beli ini apa namanya, kasur. Aku beli kasur juga. Kasur itu harganya 200, jadi 450 sama kosnya 1 juta, jadi 1.450.000. Itu modal awalku di sini. Nah, untuk makan sehari itu aku beli di Indomaret, beras yang 5 kg itu bisa buat, kayaknya buat 1 bulan bisa tuh untuk 1 orang 5 kilo.
kilonya taruhlah 100.000, berarti 1 bulan itu diambil pasnya itu 1.500.000-an. Itu belum sama kebutuhan lain ya, kayak rokok, terus mungkin butuh jajan, atau mungkin bensin. Nah, itu tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing. Ya, kalau di sini sih menurutku paling 2 jutaan lah per bulan. Kalau aku sama rokok berarti 2.500.000. Nah, segitu 2.500.000 per bulan. Nah, coba buat kalian yang lagi merantau, kalian boleh ceritain di kolom komentar. Kita pengen sharing yang kalian rasakan itu apa, apakah udah mendapatkan cahaya ilahi atau belum. Terus kalau menurutku perantauan itu adalah sekolah terbaik untuk kemandirian. Bentar, udah aku catat nih. Ya, sempat nulis. No, no. Jadi merantau itu adalah sekolah terbaik. Merantau adalah sekolah kehidupan terbaik yang memaksa seorang untuk tumbuh. Jadi sebenarnya itu mungkin ini buat dokumentasi aja. Ya ditonton juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, karena emang ini dokumentasi biasa. Mungkin cukup begitu. Sampai jumpa di hari yang akan datang.